Dewan juri yang terhormat, dalam mendefinisikan mosi kita kali ini, kami dari tim oposisi kemudian datang untuk membawakan beberapa pembuktian untuk memberikan sebuah clashing point yang dapat kami bantah dari pembicara tim pemerintah. Yang pertama, mereka akan membuktikan proposal mereka dengan mengatakan bahwa akan terjadi ketidaksetaraan ketika kita mengkomersialisasi adanya PTS dan juga PTN di Indonesia sebagai sebuah the way sebuah pendidikan Indonesia itu ada. Dewan juri yang terhormat. Pertama, kita memang mengamini bahwa ketidaksetaraan itu pasti terjadi karena Indonesia tergolong ke dalam masyarakat yang kemudian menengah ke bawah, menengah, dan juga menengah ke atas. Jadi sangat memungkinkan jika adanya PTS, PTN itu adalah untuk mengakuisisi kepentingan-kepentingan siswa yang kemudian misalnya ia memiliki uang ataupun memiliki hal yang lebih untuk dia bayarkan untuk bisa mendapatkan atau sekedar bersekolah ataupun berkuliah dimanapun tempat dia berada ataupun dimanapun tempat yang ia pilih, contohnya seperti ada di PTS atau swasta. Dewan juri yang terhormat. Jadi kesetaraan ini tidak bisa kita wujudkan ketika masih adanya ketiga golongan ini di Indonesia, sehingga kami percaya komersialisasi pasti akan terjadi dan itu tidak kami sesalkan sama sekali. Dewan juri yang terhormat. Yang kedua, mengenai monopoli. Terjadi monopoli menurut tim pemerintah antara guru dan juga kemudian akan memonopoli siswa. Siswa yang memiliki uang lebih banyak akan mendapatkan fasilitas yang lebih banyak, siswa yang memiliki uang lebih sedikit akan mendapatkan fasilitas yang lebih sedikit. Hal tersebut terjadi ketika sebuah PTN atau PTS tidak memiliki MOU, tidak memiliki aturan ataupun tidak memiliki positivity yang kemudian mewujudkan higher education. Dewan juri yang terhormat, pendidikan yang lebih tinggi dari apa yang kita inginkan sebagai sesuatu yang disebut kualitas. Ketika kita ingin mendapatkan kualitas, maka kita akan membayar lebih. Ketika kita membayar lebih, tentunya kita akan mendapatkan kualitas. Dewan juri yang terhormat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bersekolah di PTN? Tentunya ketika mereka disokong oleh pemerintah, mereka akan mendapatkan kualitas sesuai bagaimana yang mereka dapatkan di perguruan tinggi negeri, sesuai dengan bagaimana SOP dari pemerintah. Tentu kedua hal tersebut tidak bisa kita samakan dalam perdebatan kita kali ini. Lalu yang ketiga, lulusan yang terbaik tidak ditentukan berdasarkan dari mana dia berasal, PTS ataupun PTN, tetapi bagaimana ia mampu bersaing dan juga kompetitif di dunia pekerjaan nanti. Dewan juri yang terhormat. Jadi maupun dia PTS maupun PTN tidak akan menjadi sebuah bukti. Banyak lulusan PTN, banyak lulusan yang tidak bersekolah perguruan tinggi kemudian mendapatkan posisi-posisi yang tinggi di masyarakat. Banyak manajer yang tidak berasal dari PTS, banyak juga manajer yang tidak berasal dari PTN. Itu menjadi sebuah bukti rigid bahwa kita tidak dapat menggunakan proposal ini dan tidak perlu menyesalkan adanya komersialisasi. Dan juga bias narasi mengenai bagaimana orang yang kemudian sekolah di swasta akan memiliki kualitas pendidikan yang lebih bagus karena ia membayar lebih mahal, tidak akan terjadi. Dewan juri yang terhormat, karena kedua esensi dari masing-masing negeri maupun swasta, bagaimana kita mengkomersialisasikannya baik secara PTN maupun PTS, tentu memiliki tujuan masing-masing. Kita tidak perlu menggunakan narasi ini sendiri. Lalu untuk berinovasi, apakah kita dapat menggunakan kemudian gedung-gedung yang lama, kemudian gedung-gedung yang tidak bisa kita perbarui, aktivitas seperti gym, adanya teater dan juga adanya fasilitas kolam renang akan mendukung bagaimana siswa mengembangkan soft skill dan juga life skills mereka sehingga mereka bisa menjadi lulusan yang berkualitas. Nah, ini yang menjadi salah satu pembeda dari komersialisasi ini. Dewan juri yang terhormat, dan komersialisasi ini akan menjadi menguntungkan bagi negara pada akhirnya. Dan kami percaya ketika kita mendapatkan profit, ini akan membuat sebuah the way yang sangat bagus bagaimana seorang penjual mengenal dari konsumennya. Dewan juri yang terhormat, karena perkenalan ini juga akan saya bahas dalam argumen saya nanti. Untuk program-program yang kemudian dihasilkan untuk menghasilkan menurut tim pemerintah adalah adanya konsistensi ketimpangan, kami sekali lagi menolak hal tersebut karena program-program tersebut malah akan menyokong pendidikan, bukan bentuk komersialisasi. Jika kita terus mendenial atau terus kita menolak hal-hal yang kemudian terjadi di masyarakat, jika kita terus berpikir bahwa Indonesia perlu 100% mendapatkan bantuan dari pemerintah, masyarakat tidak harus memberikan kepada negara atau membayar untuk hal tersebut, maka kita berada di zaman dahulu. Dewan juri yang terhormat, kita berada di zaman yang sangat-sangat tradisional. Tetapi kita ada berada di zaman modern dan juga globalisasi. Kita butuh untuk saling membantu di sini antara pemerintah maupun masyarakat. Salah satunya untuk membayar dari apa keuntungan-keuntungan yang akan mereka dapatkan di PTN ataupun PTS nantinya, khususnya pada PTS yang menggunakan komersialisasi ini sendiri. Dewan juri yang terhormat, data yang diberikan oleh BPS pada tahun 2019, peminat dari PTS lebih tinggi dibandingkan peminat dari perguruan tinggi negeri. Dua alasan. Yang pertama, ketika mereka memang gagal dari SBMPTN, mereka akan memilih PTS. Lalu di mana mereka akan berkuliah jika tidak di PTS? Dan PTS telah memberikan sebuah kualifikasi untuk membayar, untuk UKT dan lain sebagainya, itu digunakan untuk fasilitas. Jika PTS tidak mendapatkan bayaran dari siswa, dari mana PTS dapat mengembangkan pendidikan dan sedangkan pemerintah tidak menyokong mereka? Dari sinilah kami percaya adanya gap yang tidak perlu dikhawatirkan.
untuk PTN tetap diminati 2,9 juta siswa. Mari kita biarkan keadaan tersebut terjadi di Indonesia sehingga masing-masing siswa bisa memilih. Pemerintah tidak perlu mengintervensi, pemerintah tidak perlu menyesalkan apa yang terjadi selama ini di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Karena PTS dan PTN memiliki kualifikasinya masing-masing. Kemudian dalam argumen saya akan menjelaskan dua hal yang kemudian kenapa anggapan ini tidak perlu disesalkan, dan yang kedua, komersialisasi akan berdampak baik. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, ketika kita membuat sebuah komersialisasi antara konsumen dan juga penjual, ini akan membuat sebuah pendidikan yang lebih berkualitas dengan cara mereka masing-masing, dan dimana ketika hal positif yang kita lihat dari bentuk donasi ataupun bentuk bantuan pendidikan tidak kita berikan paksaan. Apakah kemudian PTS memaksa untuk mereka menyumbang 1 triliun? Jelas tidak. Itu ada SOP dan juga rulesnya, tidak sedemikian rupa. Ketika orang berasal dari pendidikan menengah, dari tingkat ekonomi menengah, maka ia akan disuruh menyumbang sesuai dengan bagaimana pendapatan orang tuanya. Tidak mungkin dipaksa lebih daripada itu. Hal-hal yang kemudian dipaksa lebih daripada itu adalah bagaimana siswa memilih sekolah yang tidak tepat sesuai dengan bagaimana keadaan keluarganya. Jadi bukan salah dari bagaimana bentuk komersialisasinya, Dewan Juri yang terhormat. Lalu di sini kita membuat environment Indonesia, kita lihat saat ini Indonesia juga butuh masukan dari masyarakat, dari siswa itu sendiri, dari mahasiswa itu sendiri, untuk kemudian memperbaiki pendidikan Indonesia. Tidak bisa hanya satu pihak saja, tidak bisa hanya pemerintah saja yang kemudian menyokong, memberikan banyak sekali link-link yang kemudian digunakan untuk perkuliahan ataupun adanya program kampus merdeka. Itu juga dapat didukung bagaimana PTS dan juga PTN melakukan komersialisasi dengan memaksimalkan kampus merdeka dengan cara mereka masing-masing, entah menggunakan fasilitas yang ditingkatkan ataupun adanya kelas internasional yang tidak perlu dilihat bagaimana komersialisasi itu hanya sepihak. Karena komersialisasi sangat-sangat wajar terjadi di sini, Dewan Juri yang terhormat. Antara pedagang dan juga pembeli memiliki keobligasi untuk menentukan bagaimana keputusan atau menentukan apa yang akan dia beli. Dan juga kemudian ada anggapan dari Adam Smith bahwa suara pembeli adalah selalu benar. Ketika hal ini terus kita gunakan dan juga aspirasi dari mahasiswa terus kita dengarkan, maka kualitas dari pendidikan bisa sekali kita untuk tingkatkan, Dewan Juri yang terhormat, dan kemudian kita akan sampai pada komersialisasi ini akan berdampak kepada baik. Bagaimana ini menjadi equal? PTS didukung oleh bagaimana dana dari masyarakat, kemudian ia mampu meningkatkan pendidikan, mampu meningkatkan kualitas pendidikan. PTN mendapatkan sokongan dari pemerintah, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bukankah itu equal, Dewan Juri yang terhormat? Inilah equality yang kita akan wujudkan untuk meningkatkan adanya kesetaraan yang kita reduksi ketika terjadi ketimpangan-ketimpangan, dan kemudian kita akan membantu pendapatan negara, kita akan memfasilitasi siswa yang tidak lolos perguruan tinggi, dan kemudian memberikan mereka fasilitas yang mungkin akan sama dengan PTN namun lebih banyak lagi karena mereka menggunakan komersialisasi, dan kemudian tanpa untuk mengurangi esensi dari PTN itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sebagai best game changer, kami percaya bahwa komersialisasi itu sangat baik digunakan di Indonesia dan kami tidak perlu menyesalinya. Terima kasih.